Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul pada acara pengajian rutin untuk menuntut thalabul ilmi. Sebelum kita memulai ceramah yang akan diberikan oleh Ustadz Agung, kita bacakan surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 20 yang akan dipandu oleh Ibu Vera. Enggak, silakan. Sudah ketemu Ibu-ibu? Ayat 17 Ibu-ibu sampai ayat 20 surat Al-Baqarah. Itu surat kedua. Kita mulai saja Ibu-ibu. Ibu-ibu, kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw qasaybim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahu
نشأ فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha benar firman. Kami persilakan kepada Bapak Ustadz Agung untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man ihtada bihadiyihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kumaha daramang ibu-ibu, alhamdulillah luar biasa, Allahu akbar. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nikmat hidup itu kalau kita senantiasa diberikan sehat oleh Allah. Pokoknya sehat aja, sehat, panjang umur, murah rezeki, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bukan hanya kita juga bermohon kepada Allah mudah-mudahan keluarga di rumah juga sehat, putra putri sehat, incu sehat, saudara-saudara sehat, dan mudah-mudahan berkah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah hari ini hari Jumat kita bisa berkumpul ngaji kembali. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat lahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah di tanggal berapa Rabiul Awal ini nanti Bu? 23 ya. Kita sudah berada di tanggal 23 atau 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur. Umur teh naon Bu? Usia. Usia naon? Umur ya bolak-balik gitu. Kalau kita memakmurkan masjid, berarti menjadikan masjid tempat yang makmur. Nah, umur itu disebut makmur kalau umur itu bermanfaat. Maka ada yang mengartikan umur itu satu, lamanya hidup. Kita hidup di dunia ini sudah berapa tahun? Contohnya ada yang 57. Oh, berarti lama hidupnya 57 tahun. Ada yang mengartikan umur itu adalah sisa hidup. Jadi kalau sekarang 57 berarti sisanya berapa? Enggak tahu. Berarti umur sisa hidup itu artinya kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini tinggal berapa tahun? Nah, itu nggak tahu. Nah, kalau umur yang lama hidup ini kita sebutnya dengan istilah usia. Jadi usia kita berapa? 57. Berarti kita sudah lama hidup di dunia sama 57. Tapi kalau sisa hidup kita ini berapa tahun? Tidak tahu. Nah, ini dibatasi dengan yang namanya ajal. Oke. Jadi di dalam Al-Quran ada kata likul makin ajalun. Setiap umat ada ajal. Ajal itu artinya apa? Ajal itu artinya batas hidup. Setiap umat, setiap manusia ada batas hidupnya masing-masing yang mengakhiri umur yang sudah Allah tetapkan. Nah, batas hidup kita di dunia ini berapa tahun? Kita ada yang tahu Bu? Umur kita berapa tahun, ada yang tahu? Tidak ada. Maka umur itu termasuk masalah yang umur itu masalah yang
Gaib, kita tidak tahu hidup bakal sampai umur berapa. Kalau ibu disuruh milih ingin panjang umur atau pondok umur, pilih panjang umur. Kalau panjang umur 100 tahun, konsekuensinya gigitnya dah rontok semuanya. Hese ngegel eta daging hese, ya. Pendengaran sudah berkurang. Jadi ada suara yang bagus juga nggak ngaruh. Kemudian mata sudah mulai buram, ningali eta teh saha teuing. Jadi kalau kita milih panjang umur, konsekuensinya ada anggota tubuh kita yang berkurang fungsinya. Jadi hidup kita semakin nyaman, semakin tidak nyaman, semakin susah. Jadi yang pondok umur, panjang umur, ibu, mana yang lebih baik, panjang umur atau pendek umur? Ya, umur yang panjang atau umur yang pendek. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, beliau ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi khairun, siapakah manusia yang paling baik itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, khairun nas, manusia yang paling baik itu mantala umruhu, yang panjang umurnya. Wahasuna amaluhu, bukan hanya umur doang yang panjang, tapi juga amalnya baik. Oke, jadi umur yang panjang ini namanya kuantitas, amal yang baik namanya kualitas. Kuantitasnya lama, kemudian kualitasnya juga harus bagus. Wasarrun nas, dan orang yang paling jahat kata Rasulullah, mantola umruhu, Allah berikan panjang umur, wasa'a amaluhu, amalnya buruk. Ya, Allah berikan, Allah kasih panjang umur, tapi tara daek sholat ibu. Kemudian mengganggu tetangga terus, menyakiti orang lain. Dan terus buat apa? Bertambah umur, bertambah panjang umurnya, tapi bertambah dosa. Maka Rasulullah mengatakan yang panjang umurnya dan amalnya buruk, ini seburuk-buruk manusia. Dan terus kalau kita mintanya yang seperti apa, Bu? Umur yang panjang bisa ngerepotkan, umur yang pendek bisa kurang pahala. Kita mintanya Allahumma barik lana fi umurin, ya Allah berilah kami umur yang berkah. Oke, ya Allah berilah kami umur yang berkah. Allahumma barik lana fi umurina. Coba ikutin ibu, Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah berkahilah kami di dalam umur kami. Maka kalau ulang tahun jangan mengucapkan selamat ulang tahun, tapi yang kita ucapkan barakallahu fiki. Kalau satu perempuan fiki, satu laki-laki fika, kalian semuanya fikum. Jangan ke bapak-bapak barakallahu fiki, salah. Barakallahu fika. Kalau ke ibu-ibu barakallahu fiki. Ki itu untuk perempuan. Ya. Jadi kalau laki-laki laka, kalau perempuan laki.
Baik. Jadi kalau ada yang ulang tahun, kita doanya apa, Bu? Barakallahu fika. Seperti doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah makanan yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Allahumma barik lana fi umurina. Minta berkah untuk anak-anak, Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berkahi ini anak-anak saya, solehkan, ya, cerdaskan. Allahumma barik lana fi auladina. Berkah keluarga, Allahumma barik lana fi azwajina, dan seterusnya. Jadi di awalnya kita tulisnya Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami. Nah, fi-nya ini bisa diubah-ubah. Ya, kalau umur, umurina. Kalau ilmu, ilmina. Kalau anak, auladina, dan seterusnya. Jadi umur yang kita minta, ya Allah, berilah kami umur yang berkah. Nah, umur yang berkah ini bisa umurnya, kuantitasnya bisa pendek. 54 tahun meninggal dunia, tapi namanya terus kita sebut sampai sekarang, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 54 tahun kemudian beliau wafat, tapi namanya kita sebut, doa kita panjatkan untuk beliau, menyebut nama, kemudian kita doakan terus kepada beliau. Itu artinya umurnya berkualitas dan umurnya panjang. Jadi panjang umur itu bukan umurnya yang 100 tahun di dalam Islam. Panjang umur, umurnya panjang dan diisi dengan amal soleh. Itu namanya umur yang berkah. Umur yang pendek diisi dengan amal soleh juga disebut umur yang berkah. Imam Ghazali, beliau meninggal usia 55 tahun. Imam Nawawi, beliau meninggal usia 40 tahun. Syekh Ali Jaber kemarin beliau meninggal umur berapa, Bu? Sekitar 50 ya. Jadi kalau ada orang soleh meninggal usia muda, jangan, duh karunyanya. Ya, beliau meninggal dalam keadaan muda, amalnya baik, sudah cukup, dan itu menjadi berkah. Baik, sampai sini bisa difahami, Bu. Jadi kalau di dalam agama lain, mungkin yang disebut umur panjang itu umur yang sampai 90, sampai 100. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang umurnya sampai di atas 90, sepertiga penduduk dari daerah itu umurnya di atas 90 tahun. Kan kebayang repotnya kalau di sini. Ya, ini hungku cenah di ditu mah. Kumaha rek ngaji hese atuh. Ya, daerah mana? Ada di daerah Yunani, Ikaria, ada di Pulau Sardinia, ada di Italia, dan seterusnya. Ada 5 daerah yang sudah diteliti, banyak dari mereka yang umurnya di atas 90 tahun. Kalau ingin umurnya yang panjang, maka bagaimana caranya? Sudah jelas, 1, pola makan harus sehat. Kalau ingin badannya sehat, umurnya panjang, secara kuantitas, caranya pola makan harus sehat. Yang kedua, harus aktif dan bergerak. Pulau-pulau begini dia bergerak terus saja, jalan kemana-mana jalan, jadi hampir gak ada kendaraan. Ya, kemudian mau makan ke kebun, ngalah sampe, ngalah daun sampe, dimasak, gitu wae kehidupannya. Ya berarti ente kenal mie atuh, ente kenal seblak. Ya, berarti kenalnya ya yang ada aja di kebun, diambil kemudian dimakan. Karena makanannya sehat, dia aktif bergerak, maka tubuhnya juga relatif sehat. Kemudian tidurnya juga teratur. Kemudian tidak terlalu stres. Mereka akan stres opo?
Udah gak mikirin hutang, gak mikirin cicilan, gak mikirin iya kan. Jadi mereka lebih adem gitu. Maka masuk akal kalau umur mereka lebih panjang. Cuma kan kita kata Rasulullah, umatku umurnya 60 sampai 70. Jadi kalau lebih dari ini berarti bonus. Tapi di dalam Islam tidak memperhatikan umur fisik, yang diperhatikan umurnya produktif atau tidak. Buat apa umur panjang kalau tidak bermanfaat? Nambah-nambahin dosa. Baik. Sekarang bagaimana agar umur kita menjadi lebih berkah? Di penghapusnya mana Ibu? Oh, dibalik aja. Cek 1 2 3. Judul kita, tema kita apa sih? Rahasia panjang umur dan hidup penuh berkah. Jadi kita akan tulis bagaimana agar umur lebih berkah. Yang pertama, bagaimana agar umur lebih berkah, dan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur ya. Ini juga ada panjang umur. Berkah dan panjang umur ini bonus. Ya, yang penting berkah. Satu, umur itu akan berkah kalau kita awali dengan beriman kepada Allah. Oke. Umur kita akan berkah. Berkah itu artinya bermanfaat gitu ya. Bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain. Syaratnya satu, mesti dilandasi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah, kemudian dia bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, Allah akan berikan panjang umur. Dibuka Al-Qur'annya, bawa Al-Qur'annya Ibu. Kita dibuka surah Nuh ayat 3 dan 4. Dibuka Al-Qur'annya surat Nuh ayat 3 dan 4. Surat Nuh ayat 3 dan 4. Surat keberapa surat Nuh Ibu? Surat yang ke-71 ayat 3 dan 4. Qala Nuh, Nabi Nuh berkata. Sudah ketemu Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca Ibu ya. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Nabi Nuh berkata, hendaknya kalian semuanya wahai kaumku
beribadahlah atau sembahlah Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah. Wa ati'uni, dan taatlah kalian kepadaku. Siapa yang mengucapkan, Ibu? Nabi Nuh. Oke. Jadi ayat 3, ani'budullah, sembahlah Allah atau beribadahlah kepada Allah. Wattaquhu, dan laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Wa ati'uni, dan taatlah kalian kepadaku. Berarti Nabi Nuh menyuruh umatnya untuk beriman kepada Allah, menyembah Allah, taat kepada Allah. Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Lihat ayat yang keempatnya, ibu-ibu. Yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau kalian menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan Allah akan akhirkan, Allah akan panjangkan umur kalian sampai pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Ajal itu kalau sudah datang tidak akan bisa ditunda. Tapi karena kalian taat dan patuh menyembah kepada Allah, maka Allah bisa mengakhirkan umur kita atau memanjangkan umur kita sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah. Lau kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kalau ingin panjang umur, berkah umur, maka harus beriman, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan kita selalu taat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bisa difahami, Bu? Ini dalilnya. Kalau kita ingin panjang umur, kita harus isi hidup kita dengan optimis. Tidak boleh kita pesimis. Supaya kita optimis, maka kita yakin kepada Allah. Optimis, besok Allah berikan rezeki lagi kepada kita. Optimis, Allah pasti ngasih sehat kepada kita. Optimis, kalau ada dokter yang mengatakan Bapak Ibu ini penyakit, aduh sudah ini umur Bapak Ibu mah tinggal sebulan kayak ini teh, bulan deh kepada mana? Ya, kalau dokter yang mengatakan ini, kita boleh percaya atau boleh tidak percaya, Bu? Jangan percaya, karena dokter tidak menentukan ajal kematian kita. Nah, ada seorang pasien yang sudah ditetapkan oleh dokter, Ibu, itu mah tinggal sebulan lagi. Nah, kemudian ketika diberitakan itu, maka seorang ibu, seorang bapak yang sakit kan sedih. Ketika sedih, kemudian jadi pikiran. Ya, kemudian jadi pesimis. Ah, mau dilatih. Lihat kajian di situ mah. Nah, ternyata ibu tersebut tidak begitu. Apa yang dikatakan dokter bisa jadi itu hanya data. Dokter mengatakan itu data. Data itu bisa benar, bisa salah. Jangan kita, benernya kata dokternya sebulan dulu ya. Jangan percaya. Nah, kemudian ibu itu mengisi hari-hari selama menjelang 1 bulan ini dengan bergembira aja, dinikmati hidup seperti biasa, kayak gak sakit. Karena bergembira, senang, kemudian disupport oleh keluarganya. Ternyata yang 1 bulan yang disampaikan oleh dokter itu gak berlaku lagi. Sebulan berlalu, dia masih hidup.
hidup dan mati kita kan bukan atas prediksi dokter, bukan. Kalau sudah tiba ajalnya meninggal, kalau belum ya tidak akan meninggal. Kalau dokter mengatakan bisa benar, bisa salah. Dan dokter bukan Tuhan. Maka ya udah kita optimis saja. Sakit itu udah optimis. Optimis, yakin dengan pertolongan Allah, yakin Allah akan membantu menyembuhkan kita, maka itu bisa memanjangkan. Jadi kalau disebut iman itu isinya kan visi, tujuan jangka panjang. Kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin dengan pertolongan Allah. Ketika kita ada kekurangan, kita tolong kepada Allah, pasti Allah akan menolong dan seterusnya. Baik, bisa dipahami sampai di sini, Bu? Jadi iman ini penting, ya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa membuat hidup kita, umur kita lebih panjang dan lebih berkah? Apa yang kedua kira-kira ini? Ini mungkin yang jarang disampaikan. Bisa membuat panjang umur dan berkah dalam berbakti kepada orang tua. Ya, jarang disebut. Man ahabba siapa yang menghendaki ayu akhara fi umrihi, siapa yang menghendaki agar umurnya dipanjangkan oleh Allah, wa yazidullahu fi rizqihi, dan Allah tambahkan rizkinya, fal yabirru walidayhi, fal yabirru, hendaknya dia berbakti kepada walidayhi, kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua ini salah satu faktor yang bisa memanjangkan umur, kemudian meluaskan rezeki. Ini hadis jarang disebut. Yang sering disebut adalah yang ketiga, panjang umur berkah itu kalau sering silatur rahmi. Kata Allah, selain berbakti kepada orang tua juga wal yasil rahimahu, hendaknya dia selalu menyambung tali silaturahmi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kan tipe manusia itu ada dua. Ada yang bisa senang bersilaturahmi, ada yang nggak senang silaturahmi. Dia hidupnya sendiri aja gitu ya Bu ya. Dia hidupnya tertutup, nggak mudah berkomunikasi dengan sesama. Kalau orang yang silaturahmi, biasanya kalau dia punya masalah, dia berbagi, menyampaikan, menceritakan, akhirnya kan plong gitu. Tapi kalau yang nggak senang silaturahmi, kadang kalau ada masalah dipendam di pikiran, kemudian di hati, ngegrundel we. Akhirnya jadi apa? Dari pikiran yang banyak masalah, kemudian di hati juga banyak masalah, jadilah penyakit fisik, ya. Jadi ada yang bisa jadi jantung, ada yang bisa jadi diabetes, ada yang bisa jadi darah tinggi, ada yang bisa jadi asam urat. Itu awalnya banyaknya beban masalah yang ada di pikiran, yang ada di hati, yang itu bisa membuat sakit secara fisik. Maka ajang silaturahmi ini kadang bisa digunakan untuk mengurangi beban pikiran, beban hati kita dari masalah yang ada.
tapi disampaikannya kepada sahabat-sahabat yang bisa dipercaya. Nanti kita menyampaikan masalah minta tolong malah disebarkan yang tidak benar, kan? Jangan sampai. Maka kenapa silaturahmi bisa memanjangkan umur? Karena sudah pasti dengan silaturahmi kalau kita minta ada masalah kemudian kita minta tolong kan bisa dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka sekali lagi Rasulullah SAW beliau menjelaskan silaturahmi itu adalah salah satu cara agar kita diberikan oleh Allah panjang umur, yang tentunya panjang umur yang berkah. Silaturahmi untuk kebaikan. Kemudian yang keempat, kalau ingin panjang umur berkah kita harus berpikir positif. Atau bahasa yang lain mungkin kita sering murah senyum. Ya. Berpikir positif ini bahasa agamanya adalah husnuzon. Ya. Husnuzon itu artinya berbaik sangka. Berbaik sangka ada kepada siapapun, ya, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada teman, apalagi kepada Allah. Jadi jangan mudah kita berburuk sangka. Berpikir positif akan memunculkan energi yang positif. Akhirnya seluruh sel yang ada di tubuh kita menjadi positif. Karena positif akhirnya akan menumbuhkan tubuh, pikiran semuanya menjadi positif, menjadi sehat. Dengan begitu daya tahan tubuh pun akan semakin kuat, sehingga kita tidak mudah kena penyakit. Jadi sekali lagi Allah menyuruh kita untuk selalu berpikir positif, yang baik-baik saja. Kalau ada berita ucapan yang tidak baik, kemudian jangan kita sikapi dengan suuzon, jangan mudah berburuk sangka. Iyyakum wazonna, jauhi berprasangka. Kata Rasulullah, jauhi prasangka. Ya, prasangka itu artinya persangkaan, menyangka-nyangka, mengira-ngira. Nah, prasangka itu ada dua, prasangka yang baik dan prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk namanya suuzzon, prasangka yang baik namanya husnuzon, berbaik sangka. Berbaik sangkalah kita kepada siapapun, sehingga tidak ada tempat nanti di dalam pikiran kita, hati kita, energi yang negatif, sehingga akan menguatkan tubuh kita menjadi lebih sehat lagi dan seterusnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, agar kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, maka Rasulullah dan Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Ya, bersedekahlah, karena dengan bersedekah bisa memanjangkan umur kita. Dengan bersedekah bisa menjauhkan kita dari kematian yang mendadak. Ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang meninggal, ujuk-ujuk meninggal aja, lagi bulu tangkis, lagi nyemes, kemudian meninggal di lapang. Ada yang meninggalnya di balong, Bu, lagi mancing meninggal. Ada yang meninggal ketika naik sepeda. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kesenangan dia pas hidup di dunia. Ada yang senang bulu tangkis, kadang ajalnya itu di lapang bulu tangkis.
Otak bejaan ke Bu, bapak-bapak rajin bulu tangkis, bapak omat ya, bulu tangkis boleh tapi waktunya sholat ya sholat. Mancing boleh tapi jangan lama-lama, waktunya sholat Kadang orang saking asiknya mancing teh nggak mau sholat. Ya, kenapa nggak mau sholat? Karena di dalam mancing itu biasanya ada judi Bu. Ya, tiap orang beli 2 kilo, ada 10 orang, dimasukkan semuanya ke balong. Ada jadi berapa kilo? 20 kilo. Nanti 20 itu perebut dari 10 yang mancing. Yang satu dapat 1, yang satu dapat 5 kilo. Kan ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, itu namanya judi. Nah, kalau sudah judi begitu, orang kan pengen dapat yang banyak, akhirnya nggak mau sholat, dan sholat mengganggu. Maka sekali lagi, bersedekah bisa menghindarkan kita dari kematian yang mendadak. Bersedekah bisa memanjangkan umur, bersedekah bisa, dengan sedekah itu Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Maka bersedekahlah semampu kita, dan sedekah yang terbaik dilakukan di waktu pagi. Waktu pagi yang ibu ke masjid, sedekah di masjid. Yang nggak sempat ke masjid atau biasa di rumah dikasih kenceleng. Bismillah, kenceleng saya sedekah pagi di rumah, nanti dikumpulin selama 1 bulan baru dibawa ke masjid, dimasukkan ke masjid. Jadi tidak ada halangan kalau ibu kita biasa di rumah kemudian mau sholat, mau sedekah tapi nggak bisa ke masjid dan seterusnya, udah di rumah aja, nanti sebulan sekali dibawa ke masjid dan seterusnya. Itu bersedekah. Sekali lagi, dengan bersedekah Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi hidup kita. Kok bisa? Karena orang yang selalu bersedekah ini kan akan diingat oleh orang yang dia beri. Ini orangnya baik, suka memberi. Setelah itu orang yang diberi kemudian mendoakan, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat dan seterusnya. Nah, kadang kita tidak melihat bersedekahnya, tapi doa orang-orang yang kita beri itulah yang bisa membuat kita diberikan oleh Allah kemudahan urusan, dijauhkan dari segala yang tidak baik dan seterusnya. Itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6, Allah berikan panjang umur, penuh berkah kalau kita senantiasa berzikir. Ada 5 tempat di dunia yang penduduknya tadi panjang-panjang saya sebut, ada di Costa Rica, ada di Amerika, ada yang di Italia. Nah, di antara perilaku yang mereka lakukan adalah mereka bukan muslim, tapi mereka selalu mengingat, menyebut nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada mereka. Karena mereka nggak tahu Tuhan, mereka cukup aja bersyukur dengan yang diberikan. Nah, kalau kita oleh Allah dianjurkan untuk banyak berzikir. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang, maka tidak mudah kita sakit. Akhirnya dengan zikir Allah berikan kepada kita ketenangan yang luar biasa, dan Allah berikan panjang umur kepada kita, dan yang paling utama pasti Allah berikan berkah. Dan yang ke-7, yang terakhir, beramallah kita di dunia agar umur kita panjang, umur kita berkah, dengan melakukan amal yang pahalanya terus mengalir. Ada berapa Bu amalan yang pahalanya terus mengalir? Amalan yang kalau kita lakukan sekali pahalanya mengalir kepada kita, baik kita hidup di dunia maupun ketika kita sudah meninggal dunia maupun nanti di akhirat. Banyak Bu ya. Jadi bukan hanya 3. Selama ini yang kita kenal kan ada 3. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga,
anak soleh yang mendoakan kita. Yang keempat, man warisa mushafan, siapa yang mewakafkan mushaf ke masjid. Nah, yang di masjid ini kan ada sedekah, ada wakaf dari orang-orang. Nah, selama Quran yang diwakafkan, disedekahkan itu kita baca, maka pahalanya mengalir kepada orang yang mewakafkan Quran. Kemudian yang kelima, man ajro nahron. Ini lagi musim hujan. Selokan depan rumah mampet atau selokan depan tetangga mampet, kemudian kita bersihkan. Akhirnya air hujan mengalir dengan lebih baik, tidak ada yang mampet. Nah, mengalirkan air hujan yang membuat orang nyaman dengan apa yang kita lakukan, itu juga menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita. Jadi kalau ada selokan yang nggak bagus, kita perbaiki. Nggak harus membuat sungai, apalagi di IKN nggak ada sungai, nggak ada air kan gitu. Jangan. Kita cukup memperbaiki selokan yang ada supaya air bisa mengalir dengan baik, maka itu pahalanya terus mengalir. Kemudian yang kesabraha Ibu? Satu, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa Bu? Ya bisa memperbaiki jalan, membangun masjid, membangun sarana pendidikan dan seterusnya ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya apa Bu? Kita dapat ilmu kemudian kita amalkan, itu bermanfaat. Dan lebih bermanfaat lagi, kita dapat ilmu, kita amalkan, kita sebarkan lagi, walaupun cuma ngajar Iqra. Ngajar Iqra di gunung itu lebih bagus daripada kita melakukan perbuatan yang kita tidak ikhlas di dalamnya. Maka jangan mengira orang yang ngajar ngaji, ngajar Iqra di gunung-gunung, kan banyak pesantren tahfidz, banyak masjid-masjid yang kecil, masjid kampung yang di situ anak-anak ngaji. Nah, pahala mengajar Iqra itu luar biasa. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kita yang ngajarin Quran, walaupun cuma Iqra dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mewariskan mushaf atau sedekah mushaf, sedekah Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, sedekah mik, kalau enggak sedekah lampu, tapi lampu masuk kadang gampang parupnya. Atau kita punya beli semen, tempelin aja di masjid dan seterusnya. Kemudian yang kelima, melancarkan air yang mengalir di selokan. Kemudian yang keenam, man gorosa nakhlan, menanam tumbuhan, nanam pohon, boleh bunga dan seterusnya. Kalau kita menanam pohon itu kan mengeluarkan oksigen, bermanfaat bagi manusia. Selama pohon itu tumbuh hidup, maka pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Ya. Kemudian yang ke-7, man hafara bi'ron, orang yang membuat sumur, menggali sumur, airnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang membutuhkan air. Selama airnya masih ada, masih dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka sekali lagi, di masjid saya di RW 2 Masjid Nurul Ilmi kemarin dapat wakaf sumur dari keluarga Pak Jaka. Maka selama itu masih bermanfaat untuk banyak, untuk kaum muslimin muslimat, abdas dan seterusnya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan air. Kemudian apalagi Bu? Man bana masjidan, sudah jelas orang yang bangun masjid. Kalau kita masjid kan mahal, ya udah saya bangun yang lebih kecil. Yang penting bermanfaat gitu. Bermanfaat buat sesama manusia. Baik, itu adalah yang ke-7. Jadi sekali lagi kita review Ibu ya.
agar umur kita, Allah berikan kepada kita umur yang panjang, dan umur panjang itu penuh berkah. Yang pertama syaratnya harus beriman kepada Allah. Ada orang yang umurnya 100 tahun kalau tidak beriman kan gak bermanfaat, gak berguna gitu. Kemudian yang kedua kalau ingin umur panjang berkah, maka kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Orang tua yang masih ada kita baik, orang tua yang sudah tidak ada selalu kita kirim doa, kita kirim hadiah, kita kirim sedekah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga silaturahmi. Silaturahmi itu artinya apa, Bu? Silaturahmi artinya apa? Ibu ngumpul bareng-bareng di balai RW, ya, ngaliwat botram, itu silaturahmi bukan, Bu? Botram silaturahmi bukan? Lain. Laisal wasilu bil mukafi'. Ini ibu, kemudian silaturahmi ke tetangga, baik kepada tetangga, tetangga baik kepada ibu. Ini mah bukan silaturahmi. Silaturahmi itu berarti menyambungkan lagi ikatan yang putus. Ini orang lain jahat ke ibu, tapi ibu sambungkan lagi, saya jangan sampai putus silaturahmi, kita baik lagi. Jadi menyambungkan ikatan yang putus, itu maksud dari silaturahmi. Laisal wasilu bil mukafi. Yang dimaksud silaturahmi itu bukan saling mengunjungi saja, tapi man wasola, siapa yang menyambungkan lagi apabila silaturahmi itu putus. Menyambungkan hubungan atau mendamaikan dua orang yang berselisih. Ada jamaah ini berselisih paham dengan ini, yuk kita damaikan aja. Jangan berselisih, jangan kita saling mengira dan seterusnya. Itu sama dengan menyambungkan silaturahmi. Jadi silaturahmi bukan hanya sebatas saling mengunjungi, tapi menyambungkan hubungan yang putus antara satu dengan yang lain. Orang jahat kepada kita, otomatis kita kesel, ya. Tapi kita udah jangan sampai putus silaturahmi, saya maafkan. Kita yang nyamperin ke dia dan seterusnya. Jadi sebenarnya silaturahmi itu berat, ya Bu ya, berat. Maka pahalanya juga Allah panjangkan umurnya. Kemudian yang keempat, selalu berpikir positif, artinya husnuzon kepada siapapun, apalagi kepada suami, kepada anak, husnuzon. Kalau benar kita belum tahu, belum ada bukti yang bisa kita lihat, kita dengar secara langsung, jangan sampai kita buruk sangka. Karena kalau kita suuzon, buruk sangka, itu akan menjadi penyakit di hati kita. Akhirnya apa? Dari hati pikiran kita menjadi ruwet. Karena pikiran ini dia dipengaruhi oleh kondisi hati. Pikiran ruwet, jadi ada masalah kan gak bisa dengan jernih menyelesaikan dengan pikiran yang sehat. Kemudian yang kelima, selalu bersedekah. Bersedekah itu membantu orang lain, walaupun tidak hanya dengan harta. Bersedekah bisa dengan tenaga, bersedekah bisa dengan ilmu, bersedekah bisa dengan doa. Doakan orang-orang yang sakit di antara kita, doakan orang-orang yang sedang diuji dengan banyak masalah dan seterusnya. Kemudian yang keenam, berbanyak zikir kepada Allah supaya hati menjadi tenang. Dan yang terakhir adalah apa itu teh? Beramal dengan amalan yang kalau kita beramal itu maka kita akan selalu mendapatkan pahala. Walaupun umur kita katakanlah 56 tahun meninggal dunia, tapi amalnya kan terus mengalir pahalanya. Berarti umur kita panjang, umur yang produktif walaupun secara kuantitas pendek. Baik, itu ya. Jadi ketujuh hal ini adalah cara agar kita diberikan oleh Allah umur yang panjang dan umur yang penuh berkah. Maka untuk lebih
konkretnya secara langsung yang bisa juga dilakukan oleh ibu-ibu, oleh kita semuanya. Mana tadi penghapus ya? Baik. Memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan. Ya, umur kita tidak tahu, batas ajalnya berapa nggak tahu. Yang penting sisa dari umur kita agar produktif. Apa yang kita lakukan? Satu, segera apa Bu? Segera berbuat baik. Kalau ada rencana baik segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Hayo kita nengok yang sakit, hayo cepat gitu. Hayo kita nengok yang ini cepat gitu. Ya. Jadi kalau dalam urusan berbuat baik segera itu sudah direncanakan, sudah diatur, baru segera gitu. Jangan ujuk-ujuk nggak jelas kemudian hayo, itu namanya tergesa-gesa. Ya. Bersegera artinya kalau kita sudah merencanakan perbuatan baik, segera eksekusi laksanakan. Bahasa hadisnya badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal, segera berbuat baik. Ya, kenapa? Karena kita berebut dengan yang namanya ajal. Jangan sampai kita mau berbuat baik tapi keduluan ajal. Ya. Jadi kalau dalam urusan berbuat baik maka segerakan. Nah, kadang kita mau berbuat baik ini banyak halangan. Yang menghalangi kita berbuat baik siapa Bu? Diri kita sendiri. Apa yang menghalangi kita untuk selalu berbuat baik? Hati kita kotor. Oke, hati yang kotor, maka hati ini tidak berkeinginan untuk berbuat baik. Maka supaya hati kita bersih, segera beristighfar. Ya, yang membuat seseorang malas ibadah kalau hatinya kotor. Hati kotor karena dosa, karena maksiat, dosa ke suami, dosa ke anak, dosa ke saudara, dosa ke tetangga, dosa ke orang tua, dosa kepada Allah. Segera beristighfar. Jangan nunggu nanti lebaran. Engke wae saya minta maaf ke lebaran. Kan umur itu belum tentu sampai lebaran. Ya. Kalau ini badiru bil amal, kalau ini sari'u ila maghfirah, segera untuk minta ampun mir rabbikum. Jadi mengisi sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Satu, segera berbuat baik. Dua, segera beristighfar, atau untuk sesama manusia segera minta maaf. Jangan udah 10 tahun menyakiti rakyat baru minta maaf. Kan jadi liar orang teh. Nggak bisa dimaafin. Ya hutang 8.700 triliun, minta maaf kan kudu dia yang bayar hutang toh. Minta maaf hutang kita yang bayar, pajak kita ditarik. Nggak berlaku minta maaf. Baik, yang ketiga, dalam hidup ada lebih ada kurang, maka kita harus selalu introspeksi. Apa kurangnya, apa lebihnya, yang kurang kita perbaiki. Kita sholat nih sudah bagus tapi kurang khusyuk, perbaiki sholat kita. Kita rajin sholat tapi masih kenapa kok sering gelisah, kita sering resah, oh berarti belum khusyuk, dan seterusnya. Introspeksi diri. Yang keempat, supaya kita istiqomah di dalam kebaikan, kita harus bergaul dengan
orang yang soleh. Jangan bergaul dengan pas soleh. Bergaullah kita dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh ini di Al-Quran disebut dengan orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Bergaullah kita dengan orang yang benar. Benar apa? Benar ucapan. Benar apa? Benar perilaku. Orang yang baik antara ucapan dan perilaku sinkron. Dengan ucapan teh pulang ke Solo, ngadon balik cicing di Jakarta, kan jadi piomongan atuh. Ayo we jadi one team press kan balieur. Yang kelima, naon deui teh? Kita kan supaya istiqomah teh berat ya Bu ya. Beramal teh berat, istighfar berat, maka kita selalu berdoa agar istiqomah. Apa doanya Bu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Satu itu, kalau Ibu hafal itu baca itu boleh. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, teguhkan hati saya untuk selalu bisa berbuat baik, bisa beristighfar dan seterusnya. Atau doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati saya setelah engkau memberikan hidayah kepada saya. Artinya jangan dipengkolkan ya Allah gitu. Jangan saya sudah berbuat baik ya Allah, jangan mengkol gitu. Jadi istiqomahkan saya dalam berbuat baik. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sudah ya. Ini dalam rangka memanfaatkan sisa umur. Segera berbuat baik Bu ya. Yang kira-kira baik mau dilakukan segera. Saya mau bersedekah ya, baju di lemari geus numpuk. Bener gak Bu? Bener gak? Nunggu sampai kapan mau disedekahkan? Keluarkan yang gak kita pakai, yang kira-kira menu-menuin lemari keluarkan. Kalau ada yang butuh kita kasihin. Sebelum datang yang namanya ajal. Sendal di rumah ada berapa pasang Bu? 17. Ini sendal arisan ya. Ini sendal ke jalan-jalan, sendal sepatu sama. Ya, segera kita sedekahkan. Kemudian segera beristighfar, introspeksi, bergaul dengan orang yang baik, selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita cukupkan dulu ya ibu-ibu, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk diri kita, keluarga kita, terus saling mengingatkan, saling menguatkan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwaab rizqi, abwaab rahmah, abwaab maghfirah, abwaab syifa, abwaab barakah, abwaab jannah. Warfa' lana biha min dzurriyyatina 'ala darajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi kulli ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutakabbalan. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Pak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah ya doa la ilaha illallah astaghfirullah wa insyaallah pekan depan kita bertemu lagi di sini dengan ceramah dari Bapak Ustadz Yusuf Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.